Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di pembelajaran ekonomi kelas 10 tentang otoritas jasa keuangan. Kali ini kita akan membahas KD mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Indikator yang akan kita pelajari menjelaskan sejarah bank dan pengertian bank, mendeskripsikan fungsi bank, mengidentifikasi jenis-jenis bank, mendeskripsikan bank umum, bank perkreditan rakyat, dan bank syariah, menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan usaha bank, menjelaskan produk-produk bank, menjelaskan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah bank. Sejarah asal mula dikenalnya perbankan, yaitu pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan di perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya, baik di Asia, Afrika, maupun benua Amerika. Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan menurut pengertian bank dasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian bank menurut Wikipedia Bahasa Indonesia 2013, bank yang pengucapannya pakai kata bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan. Umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau dikenal dengan banknote. Kemudian pengertian bank secara umum, lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan moneter. Bank merupakan lembaga keuangan yang penting dalam perekonomian negara. Kemudian jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank terbagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan fungsi, yang kedua kepemilikan, yang ketiga kegiatan operasional, yang keempat status. Kemudian ini nanti akan saya jelaskan satu persatu. Jenis bank menurut fungsi terbagi menjadi 3. Ada bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat. Di mana kalau bank sentral, lembaga negara yang berwenang mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Kemudian berdasarkan bank umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas dalam pembayaran. Kemudian kalau status BPR di sini adalah diberikan kepada bank desa, lumbung desa, kemudian bank pasar, bank pegawai, lumbung pitih nagari atau LPN, bank perkreditan desa atau LPD, badan kredit desa atau BKD, dan badan kredit kecamatan BKK, kredit usaha rakyat kecil KURK, kemudian lembaga perkreditan kecamatan atau LPK, badan karya desa BKPD atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan. Kemudian usaha bank perkreditan diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 di mana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan, dengan itu memberikan kredit, kemudian menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain. Kemudian larangan daripada kegiatan BPR Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 menerima simpanan berupa giro, ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, ini tidak boleh, kemudian melakukan asuransi juga nggak boleh, melaksanakan usaha lain di luar usaha yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Masih satu lagi berdasarkan fungsinya tadi adalah bank umum, di mana bank tersebut melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian kalau didasar pada kepemilikan, jenis bank itu terbagi menjadi 5. Ada bank milik pemerintah, ada bank milik swasta, ada bank milik koperasi, bank milik campuran, dan bank milik asing. Kemudian kalau bank dalam milik pemerintah berarti permodalannya dimiliki oleh pemerintah sehingga keuntungannya murni dimiliki oleh pemerintah. Kalau swasta berarti pendirian dan keuntungannya swasta. Kalau koperasi ini nanti bank yang sahamnya dimiliki oleh koperasi. Kalau bank campuran berarti campuran antara pihak asing dan swasta nasional. Kemudian kalau milik asing berarti murni milik swasta asing atau pemerintah asing. Kemudian kalau berdasarkan kegiatan operasionalnya, bank itu terbagi menjadi 2, bank konvensional dan bank syariah. Di mana kalau yang dimaksud bank konvensional adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional serta dijadikan sebagai lalu lintas pembayaran oleh nasabah. Kalau bank syariah berarti bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan kegiatan usaha prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur antaranya sebagai berikut. Yang pertama, riba. Riba, penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas
kuantitas, dan waktu penyerahan atau FAD, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu atau nasi'ah. Kemudian maisir, transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Kemudian ada gorar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah. Kemudian haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah, atau zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Dalam melakukan kegiatan bank syariah memiliki prinsip antara lain mudharabah, kemudian artinya pembiayaan berdasar prinsip bagi hasil atau penyertaan modal. Kemudian murabahah, pembiayaan dengan prinsip jual beli barang dengan margin. Kemudian musyarakah. Kemudian ada ijarah, pembiayaan berdasar prinsip sewa. Wadiah, prinsip titipan. Kemudian salam, pembiayaan berdasar prinsip jual beli dengan pembayaran dilakukan di muka. Kemudian istinah, pembiayaan berdasar prinsip jual beli dengan pesanan. Kemudian had, pinjaman uang. Hiwalah, pengambil alihan utang piutang. Kafalah, penjaminan. Rah, pelimpahan atau gading. Kemudian wakalah atau perwakilan. Kemudian yang keempat adalah jenis bank berdasarkan statusnya. Ada dua, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Kalau bank devisa, bank yang dapat memberikan pelayanan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Kemudian kalau bank non-devisa, bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Prinsip kegiatan usaha bank, ada prinsip kepercayaan, di mana prinsip yang menyatakan bahwa kegiatan perbankan dilandasi oleh kepercayaan antara nasabah dengan bank. Kemudian prinsip kehati-hatian, di mana prinsip kehati-hatian ini untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Kemudian prinsip kerahasiaan, artinya bank berkewajiban tidak membocorkan rahasia nasabah kepada pihak lain kecuali bila ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Kemudian prinsip mengenal nasabah, artinya prinsip bank ini mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Kemudian produk bank ini terbagi menjadi dua, ada kredit pasif, yang kedua kredit aktif. Kalau kredit pasif, di sini kegiatan bank yang menghimpun dana dari masyarakat. Di antaranya adalah tabungan, giro, deposito. Kemudian yang kedua ada kredit pasif, di mana di dalam kredit aktif di sini adalah kegiatan bank menyalurkan dana kepada masyarakat. Kemudian bentuk kredit aktif diantaranya adalah kredit rekening koran, kredit arsip, kredit dokumenter, kredit surat berharga, dan kredit remember. Kemudian jasa pelayanan bank.
Di dalam jasa pelayanan bank, ini ada transfer atau pengiriman uang, kemudian ada inkaso, ada diskonto, jual beli cek perjalanan atau travel check, ada banker order atau delegasi kredit, kemudian mengeluarkan kartu bank, melakukan jual beli valuta asing, menyediakan safe deposit box, kemudian ada jasa bank garansi, jasa pembukaan dan pelayanan LC, kemudian ada jasa clearing. Kemudian selanjutnya kita menginjak ke jasa penjamin simpanan. Di dalam jasa penjamin simpanan akan terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada fungsi, ada tugas, dan ada wewenang. Untuk fungsi daripada lembaga penjamin sosial adalah menjamin simpanan nasabah penyimpanan, kemudian turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Kemudian tugas daripada lembaga penjamin simpanan LPS adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, melaksanakan penjaminan simpanan, merumuskan, menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan menyelesaikan bank gagal yang tidak berdampak sistemik dan melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Kemudian ada wewenang untuk lembaga penjamin sosial, diantaranya adalah menetapkan dan memungut premi penjamin, menetapkan memungut kontribusi antar bank, kemudian melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS, dan diantaranya menjatuhkan sanksi administratif. Kemudian, bila mana dalam uraian ini ada yang kurang jelas, kalian bisa membuka modul ekonomi kelas 10 yang kita gunakan. Kemudian sebagai feedback, kalian kerjakan LKPD 1.3 dan LKPD 1.4. Bila perlu penjelasan lebih lanjut atau mungkin ada pertanyaan, kalian bisa bertanya langsung melalui WhatsApp kita. Kemudian untuk yang terakhir pesan saya, terus semangat dalam belajar, jaga kesehatan, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.